Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wisnu Witingaji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang IP address dan juga subnetting. Oke, pertama saya akan membacakan apa itu pengertian dari IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yaitu adalah alamat logis yang digunakan perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. IP berfungsi untuk mengidentifikasi host dan menentukan rute pengiriman data dalam jaringan. Lanjut, untuk pengertian subnetting. Nah, subnetting itu adalah teknik membagi jaringan menjadi beberapa jaringan kecil, subnetwork, agar penggunaan lebih efisien dan meningkatkan keamanan serta performa jaringan. Nah, dalam subnetting, IP address dibagi menjadi dua, ada network ID dan juga host ID. Nah, network ID ini itu menunjukkan alamat dari suatu jaringan, sedangkan untuk host ID itu menunjukkan alamat device dalam jaringan. Nah, semakin besar prefix, misalnya /26 lebih besar dari /25, semakin banyak subnet tetapi lebih sedikit host per subnet. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan untuk mencari sebuah IP dari IP/25 di sini. Nah, pertama-tama Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mencari IP dari IP/25 ya. Untuk IP yang saya gunakan di sini itu adalah 192.168.10.1. Nah, untuk yang pertama yang akan kita cari itu adalah IP network, lalu dilanjutkan dengan mencari IP valid, dan terakhir saya akan mencari subnet mask. Nah, untuk mencari IP network, kita bisa menggunakan rumus 2x ya. Lalu untuk mencari IP validnya, kita bisa menggunakan 2y dikurangi 2. Nah, langsung saja di sini saya akan mencontohkan dulu untuk mencari subnet masknya. Karena ini term 192.168.10.1 ini termasuknya ke golongan kelas C, jadi subnet mask yang dimasukkan itu adalah 255.255.255.0. Nah, lanjut saya di sini akan mengubah dari subnet mask desimal ini ke biner ya. Kita ubah dulu. Untuk 255 itu berarti kita bisa menggunakan rumus desimal to biner. Nah, dari 255 ini kita mendapatkan segini. Nah, saya di sini akan merapikannya dulu. Lanjut kita tarik saja ya dari sini. Nah, ini semua total dari subnet mask yang kita tulis. Nah, lanjut untuk di sini saya akan mencari IP network dari subnet mask ini.
Nah, untuk yang di sini karena kita itu golongannya SS25, berarti di sini kita tinggal tambahkan saja angka 1 ya di bagian oktet terakhir ini. Kita tambahkan 1 saja. Karena untuk SS25 untuk jumlah angka 1 di oktet terakhir itu hanya ada 1. Lalu sisanya kita tambahkan 0. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di bagian atas ini kita ubah dari angka biner di bawah ini menjadi ke desimal. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan kita ubah biner to desimal ya. Kita masukkan rumusnya, kita pencet yang ini lalu kita enter saja. Nah, di sini kita mendapatkan dari angka tersebut kita mendapatkan 128 ya. Berarti untuk dari 128 ini kita bisa mencari IP network yang ada ya. Nah, langsung saja kita hitung 2x ya, berarti 2x ini. Nah, x ini itu berarti adalah angka 1 di oktet terakhir. Nah, kita tambahkan saja 2 pangkat 1 itu berarti 2. Dan untuk IP valid untuk yang ini itu adalah jumlah angka 0 di oktet terakhir. Nah, karena di sini ada 7, berarti kita tinggal pangkatkan saja 2 di pangkatan 7 itu hasilnya berarti berapa? 64 ya. Lalu kita tinggal kurangi saja 2. Nah, 2y 2 pangkat 7 dikurangi 2. Nah, kita masukkan lagi ulang ya, maaf. Untuk yang ini itu adalah jumlah angka 0 di oktet terakhir, berarti kita tinggal hitung saja 2 pangkat 7. Kita 2 pangkat 7 itu hasilnya 128, lalu kita tinggal kurangi saja 2. Kita langsung dapat hasilnya 126. Nah, dan untuk subnet masknya sendiri itu berarti adalah ini ya, 255.255.255.128. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari IP network, IP valid dan juga broadcast yang bisa kita gunakan nantinya. Oke, lanjut untuk sini saya akan memasukkan dulu IP-nya ya, dari mulai 192.168.10 dan untuk semua IP network itu pasti selalu dimulai dari 0. Kita tambahkan titik 0. Lanjut kita ketik IP validnya, kita sama 192.168.10.1 ya. Nah, kita untuk mendapatkan IP validnya kita janjikan saja jumlahkan dari 126 ini. Nah, kita tambahkan saja, berarti di sini 192.168.10.126. Nah, dan untuk broadcast yang digunakan di sini itu adalah 192.168.10.127. Nah, lanjut untuk mencari IP network yang kedua kita ketik juga sama. Lalu kita untuk bagian akhirnya kita tambahkan dari broadcast yang sebelumnya. Berarti di sini karena broadcast yang sebelumnya 127, kita di sini tinggal tambahkan 1 berarti 128. Dan untuk IP validnya kita mulai dari 129 sampai dengan 254. Nah, kenapa bisa dapat 254? Karena itu adalah hasil dari 129 ditambah 126 ya. Dan untuk broadcast yang digunakan itu tentu saja 255. Karena untuk setiap IP itu pasti akan mencapai akhirnya itu di 255 ya. Nah, lanjut
saya akan mempraktekkan untuk 126. Di sini untuk mencari networknya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan rumus 2x. Untuk IP validnya kita gunakan 2y kurangi 2. Nah, untuk pertama-tama seperti tadi, saya akan mencari dulu subnet masknya. Kita tinggal tambahkan saja sama 255.255.255.0. Kita ubah saja yang di bawah ini, yang kita ubah dari desimal ke biner. Nah, karena untuk 125 itu tadi jumlah angka 1 di oktet terakhirnya 1, untuk 126 ini kita tambahkan 1 lagi, berarti totalnya ada 2. Nah, jika sudah dapat, kita tinggal ubah saja dari satu ini, angka biner ini kita ubah ke desimal kan. Yang kita ubah sama seperti tadi, kita masukkan rumusnya, tinggal ketik bin to desimal. Lalu kita dapatkan hasilnya itu 192. Nah, berarti untuk subnet mask yang kita dapat untuk S26 ini itu adalah 255.255.255.192. Lanjut untuk IP networknya, kita sama seperti tadi, 2 pangkat tag ya, dan X-nya itu adalah jumlah angka 1 di oktet terakhir. Karena di sini 2, kita pangkatkan saja 4 dan 2 pangkat 2, yang berarti itu kita dapatkan 4. Nah, selanjutnya untuk IP valid, kita tinggal cari saja itu di pangkat T ya, sama seperti tadi. Untuk Y-nya itu adalah jumlah angka 0 di oktet terakhir. Nah, kita tinggal pangkatkan saja 2 pangkat 6, berarti kita dapat di 64. Kita kurangi 2, berarti hasilnya jadi 62. Berarti di sini kita sudah dapat IP networknya 4, IP validnya 62, dan untuk subnet masknya 192. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan mencari lagi dari IP valid yang tersedia untuk IP network, IP valid, dan juga broadcastnya. Nah, di sini kita ketik saja dulu 192.168.10.0. Lanjut untuk IP validnya kita lanjutkan saja 10.1 sampai dengan kita tambahkan IP valid tadi sampai dengan 62. Lalu untuk broadcastnya kita gunakan 10.63. Lanjut untuk IP networknya kita lanjut dari tadi 64, dan untuk IP validnya dimulai dari 10.65 sampai dengan 10.128. Untuk broadcastnya berarti kita gunakan 192.168.10.129. Lanjut untuk mencari IP networknya lagi, kita dapat 10.130. Lalu untuk IP validnya kita dari 131 sampai dengan 192. Untuk broadcastnya kita tambahkan dari 193, dan untuk networknya di bawah itu kita dapat 194. Dan untuk IP validnya dari 195 sampai dengan 254. Lalu dan untuk yang broadcastnya kita dapat di 255. Nah, berarti untuk totalnya itu ada segini ya.
Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang atau ada yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.